Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzubika minasy syarri kullih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pengajian kitab Hadis Umdatul Hukam yang berisi 400 hadis sahih tentang hukum. Dan kita sudah sampai pada bagian akhir dari kitab ini, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hudud. Sudah selesai pada pertemuan yang kemarin. Sekarang kita lanjutkan pada kitab baru, Kitabul Aimani wan Nudhur. Kitab tentang sumpah-sumpah dan nazar-nazar. Dalam kitab saya hadis nomor 335. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya beliau adraka, menjumpai Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, fi raqbin, dalam rombongan pengendara onta. Wa Umaru, sementara Umar itu yahlifu, bersumpah, bi abi, dengan bapaknya, ya, demi bapakku, dia mengatakan begitu. Fanadahum, maka menyeru mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah, yanhakum, melarang kalian, antahlifu, bahwasanya kalian bersumpah, biabaikum, dengan bapak-bapak kalian. Faman, maka barang siapa yang kana, adalah dia itu halifan, bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, haram hukumnya bersumpah dengan bapak. Demikian juga dengan selain Allah, apapun tidak boleh. Demi bapak, demi Ka'bah, demi Nabi Muhammad, demi masjid, enggak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya sumpah itu hanya boleh billah, dengan nama Allah. Para ulama menambahkan boleh juga dengan sifat Allah. Contohnya dengan nama Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim. Kalau contohnya dengan sifat Allah, demi rahmat Allah, demi kasih sayang Allah, demi kerajaan Allah. Ini semuanya sifat-sifat Allah, boleh kita gunakan untuk bersumpah juga berdasarkan hadis yang lain. Apa hadis yang lain yang dimaksudkan? Nah, mari kita cari hadis yang menunjukkan bolehnya kita bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa izzatika, demi keagungan. Nah, ini hadisnya kita cari yang sahih, karena ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya ketika Nabi Ayyub sedang mandi dengan telanjang, tiba-tiba ada jaradun min dhahabin, ada jarad, yaitu apa namanya? Belalang, belalang dari emas. Maka Nabi Ayyub pun mencawuknya pada bajunya, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ayyub, bukankah saya sudah cukupi kamu sehingga tidak perlu mengambil belalang emas tadi?" Maka kata Nabi Ayyub, "Bala wa izzatik." Ya, demi keagunganmu ya Allah, tetapi saya tidak merasa cukup dengan berkahmu. Jadi setiap ada berkahmu, saya ambil. Sehingga Nabi Ayub masih mau mengambil belalang emas tadi, bukan karena emasnya, tapi karena berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Nabi Ayub bersumpah dengan sifat Allah, wa izzatika, demi keagungan. Nah, maka boleh bersumpah dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di dalam Al-Quran, Allah sudah mengatur tentang masalah sumpah ini, yaitu Allah mengatakan, wahfadhu, dan jagalah aimanakum, sumpah-sumpah kalian. Surat Al-Maidah ayat 89. Wahfadhu, jagalah aimanakum, sumpah kalian. Bagaimana cara menjaga sumpah itu? Ada 3. Yang pertama, jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ini cara menjaga sumpah yang pertama. Maka kalau kita tidak bersumpah dengan nama Allah, tapi malah bersumpahnya dengan selain Allah, itu berarti tidak menjaga sumpah. Yang kedua, apabila kita sudah bersumpah, maka harus kita lakukan. Jangan menyelisih isi sumpah. Kalau kita menyelisih isi sumpah, berarti tidak menjaga sumpah. Yang ketiga, kalau kita menyelisih sumpah, maka harus kita membayar kafarah. Kalau kita tidak membayar kafarah, berarti kita tidak menjaga sumpah. Inilah 3 hal yang semuanya termasuk menjaga sumpah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Yang pertama, sumpah dengan nama Allah. Yang kedua, jangan menyelisih isi sumpah. Yang ketiga, kalau menyelisih, maka harus membayar kafarah. Berikutnya 336. Monggo, Pak. Hmm. Sumpah iki tenan orang ngapusi. Nah, itu bukan sumpah. Karena sumpah itu yaitu ada syighotnya. Demi, kalau bahasa Indonesia ya, demi titik-titik, nah itu sumpah. Kalau dalam bahasa Arab tuh pakai wawu, wallah, atau tallah, atau billah. Nah, apa yang kita ucapkan ini namanya sumpah. Adapun kalau saya mengatakan sumpah aku, nah, itu bukan sumpah itu. Itu dia menginformasikan bahwa dia bersumpah, tapi dia tidak sedang bersumpah. Berikutnya 336, dari Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza, dan jika halafta engkau sumpah ala yaminin, atas satu sumpah, faraaita, lalu engkau melihat ghairaha, selain isi sumpah tadi, khairam minha, lebih baik darinya, fakaffir, maka kafarahilah, an yaminika, dari sumpahmu tadi. Wa'ti, dan lakukanlah alladzi, perkara yang huwa khairun, dia itu lebih baik. Hadis muttafaqun alaih. Dalam lafalnya Imam Bukhari, fa'ti, lakukanlah, alladzi, sesuatu yang huwa khairun, dia itu lebih baik. Wa kaffir, dan kafarahilah, an yaminika, dari sumpahmu. Dalam riwayat Abu Daud, fakaffir, kafarahilah, an yaminika, dari sumpahmu, thumma, kemudian. Nah, berarti urut ya. Kemudian, iti, lakukanlah, alladzi huwa khair, yang dia itu lebih baik. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini supaya mudah dipaham perlu contoh. Jadi ada hadis-hadis yang kalau tidak dikasih contoh itu kurang memahamkan. Ini termasuk hadis yang kurang memahamkan tanpa contoh. Contohnya, guru saya dari Maroko, namanya Syekh At-Talidi, sudah wafat rahimahullah. Beliau ketika masih muda dulu, sebelum menikah, beliau bersumpah, demi Allah, saya tidak akan menikah. Karena menikah bisa mengacaukan pikiran di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengennya fokus ibadah. Tapi setelah beliau kemudian ngaji lagi, baca hadis Nabi lagi, dia baru sadar ternyata isi sumpahnya tidak bagus. Lebih baik menikah, karena menikah itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau kemudian kafir an yaminik, membayar kafarah karena merusak sumpah tadi. Kemudian beliau melakukan yang lebih baik, yaitu menikah. Nah, kita boleh kafarah dulu baru menikah, boleh juga menikah dulu baru kafarah. Artinya kafarah itu boleh dilakukan sebelum kita melanggar, boleh juga dilakukan setelah kita melanggar. Sudah ada niatan untuk melanggar, nah bayar kafarah. Habis itu baru melanggar, boleh. Atau kita langgar dulu, baru kemudian kita membayar kafarah. Kalau pakai riwayat yang pertama, kafir kafarah dulu, baru kemudian
melakukan atau melanggar sumpahnya. Kalau pakai riwayat yang kedua, maka fa'ti dulu, lakukan dulu, melanggar sumpah dulu, baru kemudian membayar kafarah. Dua-duanya dibolak-balik sama-sama benarnya. Jadi maksud hadis ini adalah kalau kita sudah terlanjur bersumpah, tapi ternyata isinya tidak bagus, maka lebih baik kita melanggar sumpah kita. Lebih baik daripada kita lanjut dalam sumpah. Kenapa? Karena isinya tidak baik. Sehingga sumpah itu dibagi dua ya. Kalau isinya baik, lanjutkan. Kalau isinya buruk, maka hentikan. Nah, kalau dihentikan berarti harus membayar kafarah. Nah, sekarang pertanyaannya, kafarahnya apa? Tidak disebutkan oleh Nabi. Kenapa tidak disebutkan oleh beliau? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Fakaffaratuhu. Surat Al-Ma'idah ayat 89. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. Kafarahnya sumpah adalah memberi makan 10 orang miskin dari tengah-tengah makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Jadi bukan makanan yang termahal, bukan makanan yang termurah, tapi yang sedang. Biasanya lauk telur, kadang-kadang karak, kadang-kadang daging. Nah, berarti yang sedang-sedang itu, telur. Atau kalau pakai beras, ya beras yang normal, bukan beras yang murahan, bukan juga beras yang mahalan ya. Kalau beras itu nanti pakai 1 mud, yaitu 6 ons. Untuk masing-masing satu orang miskinnya minimal. Ya. Atau kiswatuhum, kasih baju mereka. Nah, 10 orang miskin kasih baju satu-satu. Baju yang menutupi auratnya ya. Seperti gamis saya ini, nah, menutupi aurat nih. Kalau hanya baju atas saja masih belum menutupi aurat bawah. Nah, belum lengkap. Au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Seandainya nggak bisa ngasih makan, nggak bisa ngasih baju, nggak bisa memerdekakan budak, maka faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Yang tidak mampu, maka boleh puasa 3 hari dan tidak harus berturut-turut. Itu kafarahnya. Maka kafarahnya itu adalah mukhayyarah. Kita disuruh milih salah satu dari 3. Kalau salah satu dari 3 ini semuanya tidak bisa, baru kemudian murattabah, yaitu urut pilihan yang berikutnya adalah berpuasa. Maka 3 pertama pilihan, kemudian yang keempat itu adalah urutan. Berikutnya 337. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina asman, 99 nama. Man ahsaha, barang siapa yang menghafal 99 nama tadi, dakhalal jannah, pasti masuk jannah." Muttafaqun alaih. Wasaqa, dan menyebutkan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Al-asma, nama-nama yang 99 tadi. Wat tahqiqu, adapun yang benar, anna sardaha, bahwasanya penyebutan nama-nama tadi, idrajun, adalah idraj, yaitu ucapan min ba'dir ruwati, dari sebagian perawi hadis, bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hadis ini adalah Allah punya 99 nama yang fadilahnya kalau kita hafalkan maka kita dijamin masuk jannah. Tapi yang dimaksud menghafal di sini bukan hanya menghafal di otak, Pak. Kalau menghafal di otak saja, orang-orang munafik juga bisa. Sehingga yang dimaksud menghafal di sini adalah menghafal plus melakukan konsekuensinya. Misalnya apa? Allah itu salah satu namanya adalah Ar-Razzaq, zat yang memberi rizki. Nah, konsekuensinya kalau kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, minta rizki kepada Allah. Jangan minta rizki kepada jimat. Wah, saya ini, warung saya lagi seret ini. Supaya laris gimana, Pak? Nih, datang kepada dukun minta jimat.
Nah, itu berarti minta rizki sama dukun. Itu berarti kamu tidak menghafal nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kemudian 99 ini bukan batasan, Pak. Nama Allah tidak hanya 99. Nama Allah tidak terbatas. Sebagaimana kita temukan dalilnya dalam Musnad Ahmad. Bikullismin huwa lak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au akhbarta bihi ahadan min khalqik. Ini doa ketika ada orang sedang sedih, maka supaya sedihnya segera hilang, dia mengucapkan doa ini. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Siapa yang membaca doa ini maka segera dilenyapkan kesedihannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam doa sedih ini disebutkan bahwasanya ada nama-nama Allah yang ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak. Hanya engkau sendiri yang tahu terhadap nama tadi. Berarti semua makhluk Allah tidak ada yang tahu tentang nama Allah tersebut. Nabi Muhammad nggak tahu, malaikat Jibril juga nggak tahu. Khusus Allah yang tahu namanya itu. Ini salah satu nama Allah yang kita nggak tahu. Berarti nama Allah jumlahnya berapa? Nggak ada batasnya. Adapun 99 ini adalah 99 yang ada fadilahnya tadi. Kalau dihafal, masuk jannah. Nah, 99 ini perinciannya adalah 81 nama itu ada dalam Al-Quran. 18 nama ini ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masing-masing telapak tangan kita ini ada angka 81 bagian kiri. Ya. Ini jumlah Asmaul Husna yang di Quran. Yang di kanan ini ada angka 18. Ini jumlah Asmaul Husna yang ada di hadis Nabi. 81 tambah 18. 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi ya, Ar-Razzaq. Terus apa kaitannya hadis ini dengan babnya? Babnya tadi kan bab sumpah. Nah, kaitannya adalah kalau mau sumpah, silahkan pilih salah satu dari 99 nama ini. Demi Ar-Razzaq, boleh. Demi Ar-Rahman, boleh. Demi Maliki Yaumiddin, boleh. Demi Dzul Jalali wal Ikram, boleh. Nah, sayangnya 99 ini oleh Nabi tidak diperinci. Kita disuruh cari sendiri, Pak. Ayo silahkan buka Quran dari Fatihah sampai An-Nas. Cari ada 81 nama Allah. Baca hadis Nabi akan ketemu 18 nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kemudian berselisih pendapat. Ada yang berpendapat penyebutan nama yang dalam hadis riwayat Tirmizi ya urut Ar-Rahmanir Rahimil Malikil Qudusis Salamul Mu'minul Muhaimin yang ada di belakang Quran itu, Pak. Nah, itu sebagian ulama berpendapat itu penjelasannya perinciannya dari sabda Nabi. Tapi kata Imam Ibnu Hajar yang benar penyebutan itu hanya dari perawi hadis. Makanya kemudian diperselisihkan untuk sebagian nama. Misalnya apakah Al-Hadi termasuk nama Allah? Diperselisihkan. Ada yang mengatakan nama Allah, ada yang mengatakan bukan nama Allah. Misalnya lagi apakah Al-Qadim nama Allah? Ada yang mengatakan nama Allah, ada yang mengatakan bukan nama Allah. Karena itu kalau kita mau ngasih nama untuk anak-anak kita, pilih nama yang disepakati saja. Jangan Abdul Hadi karena masih ada perselisihan. Jangan Abdul Qadim karena masih ada perselisihan. Tapi ya boleh sih, boleh. Nggak sampai haram ya. Tapi lebih bagusnya kita ambil yang disepakati ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, itu yang disepakati. Dan terus lagi ada 99 dalam Al-Quran. Nah, itu silahkan dicari sendiri. Berikutnya 338. Monggo, Pak. Memberi apa?
Oh, memberi makan sekali saja. Jadi bukan sehari, tapi hanya satu kali. 10 orang miskin kita kumpulkan satu kali sarapan, nah udah cukup. Atau satu kali buka puasa, sudah cukup. Atau tadi ya, kasih beras masing-masing minimal 6 ons. 6 ons itu berapa rupiah Pak sekarang Pak? Beras di sini 6 ons berapa rupiah? 8.000. Nih. Nah, 8.000 6 ons. Atau satu bungkus nasi Padang 10.000. Nih. Hampir sama Pak ya? 8.000 atau 10.000? Mirip. Berikutnya 338 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan nazarat. Nah, mulai di sini kita bicara masalah nazar. Tadi masalah sumpah, sekarang masalah nazar. Nazarat telah bernazar ukhti saudariku antamsya untuk berjalan ila baitillah ke Ka'bah hafiyatan dengan cekeran tanpa alas kaki. Fa'amaratni, maka dia menyuruh saya an astaftiya untuk minta fatwa laha untuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaftaituhu, maka saya pun minta fatwa kepada beliau. Faqala an-nabiyyu, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, litamshi, hendaklah dia berjalan kaki, wal tarkab, hendaklah dia berkendara. Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafal Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di dalam Islam diperbolehkan kita itu bernazar. Tetapi hukum nazar adalah makruhun. Hukmun nadri, hukumnya nazar makruhun, makruh. Jadi boleh tapi makruh. Karena ada boleh murni, ada boleh plus makruh. Ini boleh yang plus makruh. Karena itu sebaiknya jangan bernazar. Tapi kalau sudah terlanjur bernazar, wajib kita menunaikan isi nazar kita. Apa dalilnya nazar itu makruh? Rasulullah bersabda, la tungziru, jangan nazar. Nah, dilarang oleh Nabi. Sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak takdir sama sekali. Nazar itu hanya menyebabkan orang bakhil jadi beramal. Jadi asalnya dia tidak mau beramal, tapi gara-gara nazarnya terpaksa beramal. Dia mengatakan, kalau saya sembuh, saya bernazar akan sedekah untuk masjid di Kebak Keramat ini 10 juta. Nah, berarti pelit Pak. Maunya sedekah 10 juta kalau sembuh. Kalau enggak sembuh berarti enggak mau sedekah. Pelit kan? Mau sedekah enggak usah nunggu sembuh. Ada duit sedekah aja. Maka dari situlah sebabnya menjadi makruh. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kalau nazar itu isinya campur, ada baiknya, ada buruknya, maka yang baiknya ini lakukan, yang buruknya ini tinggalkan. Di sini perempuan ini melakukan nazar yang campur. Yang pertama, dia berjalan ke Ka'bah untuk ibadah, umrah atau haji. Nah, ibadahnya bagus. Tapi berjalannya ini menyiksa diri. Kenapa? Karena hafiyah, karena tanpa alas kaki. Coba panjenengan berjalan dari Indonesia ke Makkah tanpa alas kaki. Apa mboten dedel duel nih kaki panjenengan. Menyiksa diri sendiri. Nah, menyiksa diri ini perbuatan yang buruk. Nah, maka oleh Nabi disuruh untuk tetap melakukan nazarnya yaitu ibadah, tetapi jalan kakinya ini boleh diselisihi. Litamsi, silahkan berjalan, tapi sak kuwate tok wae. Begitu sudah tidak kuat, wal tarkab, silahkan berkendara. Kamu nazarnya kan berjalan kaki kan dari rumah sampai ke Makkah kan, tidak harus betul-betul dari rumah sampai ke Makkah. Dari rumah sampai dengan Donohudan tok misalnya. Habis itu naik pesawat, habis itu tidak jalan kaki lagi. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting apa? Ibadahnya tetap dilakukan. Lah terus karena tadi sudah terlanjur bernazar, maka bagaimana? Karena dia merusak nazarnya. Sama dengan sumpah, Pak. Nazar kalau dirusak, maka kita harus membayar kafarah. Sehingga yang harus dilakukan oleh perempuan ini tadi, satu, dia melakukan isi nadarnya yang baik, yaitu ibadah umroh atau haji. Dua, dia harus membayar kafarah. Lah di sini kok tidak disebutkan kafarahnya?
karena ini cerita ringkasan. Kalau panjenengan ingin cerita yang lebih lengkap, maka silahkan dibuka dalam Bukhari, Muslim, demikian juga dalam Kutubus Sittah, nanti akan disebutkan cerita yang lengkap. Bahkan di situ disebutkan, dia nazarnya sekaligus sambil buka jilbab. Saya nazar berangkat haji tapi tanpa jilbab, mungkin kepanasan. Nah itu maksiat, karena perempuan wajib pakai jilbab. Dosa seperti itu nggak boleh dilakukan. Jadi jilbabnya harus tetap dipakai, sehingga nazar maksiat itu tidak boleh dilakukan, bahkan harus kita melanggar nazar tersebut. Tapi karena kita langgar, maka kita membayar kafarah. Nazar itu apa? Nazar itu sama dengan sumpah, Pak. Ada sighotnya. Sighotnya apa? Nah, saya tulis di sini. Ta'rifun nadri, definisi nazar. Ilzamu ma la yalzam. Ilzamun nafsi, mewajibkan kepada diri sendiri ma la yalzam, sesuatu yang asalnya tidak wajib. Nah, jadi dengan kalimat apapun, kalau panjenengan mewajibkan kepada diri sendiri sesuatu yang asalnya tidak wajib, itu namanya nazar. Misalnya panjenengan mengatakan, kalau saya sembuh, saya nazar akan sedekah 100 juta. Nah, itu berarti nazar, karena sudah muncul kata-kata nazar. Atau misalnya, kewajiban saya kepada Allah, kalau saya sembuh, saya 100 juta sedekah. Meskipun nggak ada kata-kata nazar. Tapi dia mengatakan kewajiban saya kepada Allah. Nah, itu berarti mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Itu sudah masuk nazar. Jadi tidak harus kata-kata nazar. Yang penting ada makna mewajibkan terhadap diri sesuatu yang asalnya tidak wajib. 339. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, Istafta telah minta fatwa Sa'ad bin Ubadah, ini kepala suku dari Khazraj, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadrin, dalam masalah nadar, karena yang nadar itu ala ummihi, kewajiban atas ibunya yang bernadar, tuwfiyat, dia wafat, qabla, sebelum antaqdiyahu, melunasi nadarnya. Faqala, maka Nabi bersabda, iqdihi, lunasilah nadar itu, anha, dari ibumu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya nazar yang belum dilunasi itu menjadi hutang. Kalau dia mati belum melunasi, bagaimana? Ditanggung oleh anaknya dari harta ibunya. Misalnya, dia bernazar, kalau saya sembuh, saya sedekah 100 juta. Ternyata betul-betul sembuh. Tapi habis sembuh, dia belum sempat sedekah, kemudian mati. Nah, maka sebelum warisan dibagi, ambil dulu 100 juta untuk menunaikan nazar tadi. Karena itu adalah kewajiban. Jadi ini termasuk hutang, dan hutang itu harus dilunasi. Dan nazar ini hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya hutang kepada manusia kan harus kita lunasi, Pak. Nah, kepada Allah jauh lebih wajib untuk dilunasi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Fallahu ahaqqu bil qada. Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan hutang kita kepadanya. Berikutnya 340. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tushaddu, tidak boleh dikencangkan, ar-rihalu, pelana-pelana, illa, kecuali, ila, kepada, salasati masajid, 3 masjid tok. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua adalah wa Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis atau Palestina. Yang ketiga wa Masjidi hadza, dan masjidku ini yang ada di Madinah. Muttafaqun alaih, dan ini adalah lafalnya Bukhari. Yang dimaksud tidak boleh mengencangkan pelana, maksudnya tidak boleh melakukan safar. Zaman dulu kalau mau safar, itu pasti ngikat pelananya di tubuhnya hewan, kemudian kita tunggangi. Yang dimaksud tidak boleh kita safar kecuali ketiga masjid, maksudnya kalau safarnya itu meyakini ada fadilah pada masjid atau pada tempat tersebut.
Jadi misalnya panjenengan meyakini kalau saya sholat di Gunung Semeru atau di gunung manapun ya, maka fadilahnya saya dapat pahala gini 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 gini. Nah, itu nggak boleh, Pak. Bolehnya cuma 3 tempat ini. Karena memang 3 tempat ini betul-betul ada fadilahnya. Selain itu nggak ada fadilahnya. Jadi panjenengan sholat di masjid ini dengan sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, pahalanya podo. Tapi kalau di Masjid Haram beda. Pahalanya senilai lebih dari 100.000 sholat. Masjidil Aqsa 500 sholat. Masjid Nabawi 1000 sholat. Mudah-mudahan semua kita bisa sholat di 3 masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Terus kaitannya dengan bab nazar apa? Kaitannya dengan bab nazar. Kalau panjenengan bernazar untuk sholat di satu masjid tertentu, maka tidak wajib panjenengan lakukan di masjid tersebut. Boleh di masjid manapun juga. Tapi kalau di 3 masjid ini, maka hendaklah disesuaikan dengan nazarnya. Misalnya panjenengan bernazar, saya sembuh dari sakit, saya akan iktikaf di Masjid Istiqlal Jakarta 10 akhir Ramadan. Ternyata panjenengan beli tiket untuk ke Jakarta, susah, penuh sudah kereta, susah dapat tiket. Akhirnya panjenengan iktikaf di masjid ini, nggak apa-apa, sah. Kenapa? Nilainya Istiqlal Jakarta dengan masjid ini sama. Meskipun yang sana gede, yang sini kecil. Tapi kalau panjenengan nazar untuk sholat di Masjidil Haram, harus di Masjidil Haram. Kalau panjenengan nazar di Masjid Nabawi, boleh diganti di Masjidil Haram. Kenapa? Masjidil Haram tingkatannya lebih tinggi. Jadi urutannya gini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nazarnya di Masjidil Haram, harus di Masjidil Haram. Kalau nazarnya di Masjid Nabawi, boleh di Nabawi, boleh di Haram. Kalau nazarnya di Aqsa, boleh di Aqsa, boleh di Nabawi, boleh di Haram. Kenapa? Karena yang lebih atas ini bisa mengalahkan yang bawahnya. Tapi untuk masjid yang lain sama saja, nilainya sama, sehingga tidak harus disesuaikan lafal nazar yang kita sebutkan. Berikutnya, 341. Dari Umar radhiyallahu anhu dia mengatakan, saya berkata, ya Rasulullah, ini sesungguhnya aku bernazar fil jahiliyah, dulu di jahiliyah sebelum masuk Islam. An a'takifa untuk i'tikaf lailatan semalam fil masjidil haram, di masjid haram. Qala beliau bersabda, fa'aufi tunaikan binadrika nadarmu. Hadis muttafaqun alaih. Dan Imam Bukhari menambahkan dalam satu riwayat, fa'takafa lailatan. Ini bukan fa'takif ya. Fa'takafa, lalu beliau pun iktikaf lailatan satu malam. Jadi ini informasi ya, bukan apa? Bukan perintah. Fa'takafa, lalu beliau iktikaf lailatan satu malam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang nazarnya orang jahiliyah atau orang kafir. Sah atau tidak? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan nazarnya orang kafir tidak sah. Jadi seolah-olah tidak ada nazar itu. Kalau tidak sah, berarti ketika dia masuk Islam, dia tidak usah melakukan nazarnya. Karena nazarnya tidak sah. Pendapat yang kedua, nazarnya orang kafir tetap sah. Sama dengan pernikahannya orang kafir, sah. Jadi orang kafir menikah suami istri. Habis itu masuk Islam. Nggak usah diulang lagi nikahnya, Pak. Udah sah. Nazar juga begitu. Ketika kamu kafir, kamu nazar. Ketika kamu masuk Islam, nazarnya masih berlanjut. Ya, harus ditunaikan. Hadis ini menguatkan pendapat yang kedua. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya nazar, bolehnya iktikaf cuma semalam. Nah, maka mari kita rencanakan besok pada bulan Ramadan kita melakukan iktikaf. Yang penting niat dulu, Pak. Karena kalau sudah niat dalam hati, nanti terlaksana atau tidak itu sudah dapat pahala. Yang penting niat dalam hati. Ini iktikafnya berapa? Kalau mau sempurna ya 10 hari full, tidak keluar sama sekali dari masjid. Tapi kalau tidak bisa ya malamnya saja iktikaf, paginya keluar lagi kerja, malamnya iktikaf lagi, paginya keluar lagi kerja. Nah, maka ini adalah satu perbuatan yang sangat baik, yaitu iktikaf di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang nazar, karena itu saya cukupkan. Dan karena ini bicara tentang iktikaf, mengingatkan kita tentang Ramadan, dan memang ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum Ramadan.
Karena itu saya ingin membacakan satu hadis yang berkaitan dengan Ramadan sebelum kita tutup majelis pada malam hari ini. Hadis ini saya temukan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Pada hadis nomor 1887. 1887. Beliau mengatakan dari Ali bin Zaid bin Juda'an, dari Sa'id bin Musayyab, dari Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah khutbah kepada kami pada akhir hari di bulan Sya'ban, jadi menjelang masuk Ramadan. Beliau mengatakan, wahai para manusia, sungguh telah mendekati kalian satu bulan yang agung, satu bulan yang diberkahi oleh Allah, satu bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasa padanya suatu kewajiban. Adapun qiyamul lailnya, tahajudnya, tarawihnya adalah sunnah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan satu amalan kebaikan, yaitu amalan sunnah, maka nilainya seperti yang menunaikan amalan wajib di luar Ramadan. Barang siapa yang menunaikan di bulan Ramadan satu amalan fardu, maka nilainya sama dengan yang menunaikan 70 amalan fardu di luar Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran, dan sabar itu pahalanya masuk surga. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Ramadan adalah bulan saling membantu. Ramadan adalah bulan di mana rezekinya orang beriman bertambah. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang puasa di bulan Ramadan, maka fadilahnya ada 3. Yang pertama mendapatkan maghfirah ampunan. Yang kedua dimerdekakan dari neraka. Yang ketiga mendapatkan pahala semisal pahalanya orang puasa tanpa mengurangi si orang yang berpuasa tersebut. Sampai di sini selesai ceramah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya harus jujur, ini ada rawi Ali bin Zaid bin Juda'an, ini seorang perawi yang dhaif. Karena itu Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan bab fadilah bulan Ramadan jika hadis ini sahih. Kata-kata jika hadis ini sahih menunjukkan di situ sanadnya bermasalah, ada perawi yang dhaif. Tapi tenang, kenapa? Karena meskipun sanadnya dhaif, isinya hampir 90% benar. Maksudnya poin-poin yang tadi saya bacakan, itu kalau kita carikan dalil yang lain yang sahih nemu. Contoh, siapa yang melakukan amal sunnah nilainya seperti amal wajib di bulan Ramadan. Ya. Ini dalilnya adalah hadis tentang umrah di bulan Ramadan senilai dengan ibadah haji. Kalau kita menganggap umrah sunnah dan haji wajib, berarti amal sunnah di bulan Ramadan nilainya sama dengan amalan wajib di luar Ramadan. Ada sebagian poinnya yang kita belum temukan dalil yang lain. Ya, misalnya menunaikan ibadah fardu nilainya 70 kali. Ya, ini saya belum menemukan dalam hadis yang lain. Tapi secara umum isinya ya bisa dikatakan 95% sahih maknanya. Kemudian para sahabat bertanya, tidak semua kami bisa memberikan buka puasa kepada orang puasa. Artinya enggak semua kami kaya, ya Rasulullah. Kami orang-orang miskin. Nah, maka jawab beliau, Allah memberikan pahala tersebut bagi orang yang ngasih buka puasa meskipun hanya 1 butir kurma. Meskipun hanya seteguk air putih. Meskipun hanya sedikit susu, ya, 1 gelas susu, 1 gelas teh. Ya. Nah, maka mari kita siapkan yang sebaik-baiknya untuk Ramadan kita besok. Minimal 2 yang harus kita perhatikan betul-betul. Yang pertama, mari kita tambahkan di dalam membaca Al-Quran. Ada 2 ulama yang selalu menghatamkan Quran setiap 3 hari sebelum Ramadan. Namanya Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Setelah masuk Ramadan, keduanya mengubah jadwal katamannya. Setiap pagi katam, setiap malam katam. Jadi 1 hari katam 2 kali, jadi 1 bulan katamnya 60 kali. Kita nggak bisa
tetapi kita bisa mengubah jadwal tilawah yang biasanya sehari 1 juz, kita ubah jadi 2 juz atau 3 juz atau 4 juz atau 5 juz atau sesuai kemampuan. Kemudian yang kedua, bahwasanya di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan dan ada satu hadis mengatakan sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan, maka mari kita niatkan sedekah di bulan Ramadan. Bisa dengan memberi makan buka puasa tadi meskipun hanya 1 gelas air putih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi insyaallah pada bulan-bulan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.